Jadi bilangan selanjutnya 17. Bilangan selanjutnya 30. Selanjutnya 135. Oke. Bilangan selanjutnya lagi 300 simpul. 2017. Yang paling sulit itu adalah yang kalian dengar hasil dari penjumlahan, perkalian atau pembagian. Siap. 5 kali 5. Bagi 3. Semangat semua. Belum. Hari ini basah. Pokoknya materi ini totalnya hafalan semua ya. Betul. Tapi nanti kelas 3 nggak ada hafalan lagi biologinya. Pokoknya hitung-hitungannya. Ya. Kita masuk sistem ilmu. Tanya masih setiap manusia pasti pernah merasakan dengan di antara kalian pernah nggak merasakan sakit yang berhubungan dengan imunitas tapi agak krusial gitu sampai pernah kena corona Domi dan Crispino bang berkali bukan hanya itu doang cuma BBB kan asal rame tipes rame di sini ada yang kena tingkat itu tipes jadi semua banyak sehat-sehat terus di sini udah vaksin COVID 5 kali vaksin 2 kali kalau di umur saya kalau di emas Oh iya. Apa sih? Boleh ini. Apa itu sistem imunitas?
tubuh kita. Nah, sistem imunitas itu dibagi dua, yaitu non spesifik sama spesifik. Kok ada jelas? Imunitas juga sih. Cuma yang pertama non spesifik dia tidak membedakan mana patogen. Tahu pasti patogen? Patogen itu mikroorganisme yang dari luar, baik dia bakteri, virus, sama. Telur dada. Ada sekurapan itu sebatang karena jamur. Jadi di ibaratnya gini di barisan sirido sampai barisan Rojaiva ini itulah lapisan non spesifik. Semua diserangnya patogen yang apapun itu. Bodoh amat hidup mati atau hidupnya patogen itu. Terus yang lapisan spesifik itu lapisan C5 sampai yang terakhir. Itulah lapisan itu udah bisa membedakan mana bakteri, virus dan patogen karena dia mempunyai namanya antigen dan antibodi. Jadi fungsinya kayak ini misalnya. Jasmino lah. Dia tugasnya untuk menyerang virus. Di bakteri tugasnya fungsinya untuk menyerang bakteri dan skarbon menyerang jamur. Terus di non spesifik jangan dibagi jadi dua, itu eksternal dan internal. Itu juga spesifik di imunitas seluler dan humoral. Imunitas seluler itu dikuasai dengan limfosit T, dan humoral itu limfosit B. Jadi pelajar membagi dua. Terus di internal itu ada namanya fagosit, neutrofiler sama protein mikroba, dan di eksternal itu barian fisik dan barian kimia. Ya, bedanya antara non spesifik dan spesifik. Reaksi terhadap imunisasi tidak memiliki teori dan tingkatan sama tiap agen itu sama. Dan balikannya di spesifik. Oke, yang pertama mekanisme untuk kekebalan non spesifik bagian eksternal. Bisa dilangi ini tidak judul besarnya yang bagian fisik. Jadi pertahanan tubuh yang paling mudah dilihat berbentuk makro. Contohnya dia pada rambut mata, pada rambut halus kuping dan dia pada hidung. Itu mencegah masuknya. Terus kedua ada otot kelopak mata, sama saja untuk menghalangi tubuh juga. Terus terakhir yang aktif yang mencegah masuk dari patogen yang menembus pada darah. Oke, terus kedua itu mekanisme kekebalan spesifik bagian internal. Di buku dibilang apa mekanisme yang kita baca? Pada juga bagian khusus juga ada dan bagian urogenital juga ada. Terus kedua juga ada mekanismenya kimia dan pakai bakteri yang khusus juga. Terus lagi juga ada di lambung yang cairan asam. Jadi banyak sih larutan semua yang disebut dengan enzim disuasif. Kita masuk sekarang yang mekanisme kekebalan di bagian internal. Fagositosis dalam biologi itu artinya memakan. Fagosit ini tahu bagian dari apa? Unit terkecil dari apa? Ya, sel putih atau istilahnya? Nah, jadi istilahnya adalah fagosit yang berasal dari limfosit. Semua fagosit diproduksi pada bagian susun tulang belakang. Ada ingat mana bagian susun tulang belakang? Di sistem koordinasi fungsinya apa? Sistem tulang
Salah juga. Terus satu ada dia fungsinya. Baru belajar dulu. Hasil lab darah, hasil darah. Ya, darah kita ini. Terus kedua, di sistem koordinasi. Ya, itu juga. Itu termasuk dalam sebenarnya. Terus ada di sistem koordinasi tepatnya. Pusat keseimbangan gitu. Kita di sistem koordinasi membahas kotak langsung tulang belakang itu yang kita yang poin. Nah, kita tidak sadar ya. Atau bukan main play. Jadi kampus ini juga dibedakan menjadi 4. Neutropil, basofil, eosinofil, dan homofil. Bedanya apa? Ya itu ada. Tapi lebih spesifiknya. Tapi lebih spesifiknya neutropil ini gunanya paling banyak, tapi dia menyerap patogen itu paling sedikit, hanya sekitar 10%. Sedangkan monosit paling banyak 100%, bisa diserapnya patogen hampir 100% dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlahnya dikit, yang banyak juga diserap. Sisanya bisa dibaca ini. Terus kita bilang mekanismenya. Jadi ada 7 mekanismenya. Oke, yang pertama itu bagian mengenal recognition. Misalnya lah, kita ini ya, orang ini sengaja nginjak paku kurang 30 cm. Nah, gimana nih? Udah masih betis. Ini paku itu gratis. Untuk pas kita nggak sengaja nginjak paku ini, tembuslah bagian kulit baik epidermis, mesodermis, sama endodermis. Nah, itu juga pembuluh darah baik itu kapiler, vena, maupun arteri juga tertembus. Jadi muncullah bagian darah dan keluar dengan darah baik itu plasma darah, leukosit, dan sarkosit. Nah, yang pertama itu fagosit masih yang paling pertama itu adalah perannya mastosis. Nah, pas datangnya paku ini menunjukkan kan ada bakteri. Bakteri biasa jadi paku. Tetanus sama sama bakteri kali. Nah, di mastosis dia melepaskan namanya enzim histamine sama prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dia ibaratnya polisi lah, langsung di TKP dia. Punya benda yang menyebar bakteri tetanus sama E. coli. Nah, setelah disebarkan ini, tadi enzim mastosin tadi menghubungin fagositosis dengan mengeluarkan senyawa kimia. Nah, datanglah fagositosis memakan bakterinya itu dengan cara pergerakan endotaksis. Nah, setelah melekat tadi patogen tadi, adhesion, terus melakukan proses namanya engagement penelanan. Jadi fagosit itu
akan patogen itu akan diselubungi dengan fagosit tadi dengan senyawa namanya enzim lisozim. Lama-lama terus dimakanin, dicerna dalam histoplasma, yang kemudian setelah tepunglah patogen tadi itu diselimuti sama fagosit, lama-lama dia berbentuk jadi nanah. Kalau dia berbentuk cairan, terus lama-lama nanah itu jadi berubah jadi kering, jadi korek. Tahu korek kan? Terus kedua ada namanya natural killer atau pembunuh alami. Jadi ini biasanya dia menyerang bagian virus ataupun sel kanker. Caranya gimana? Jadi pas ada sel kanker datang, protein yang dimiliki dari natural killer ini ada namanya MHC kelas 1. Jadi sebagai nektar patogen. Jadi ibaratnya artinya sel kanker itu. Jadi dia dengan cara dilubangin lah ini masuk ke dalam sel ini bisa ada kankernya di dalamnya dengan melepaskan senyawa perforin, kemudian meledakkan patogen bersamaan. Jadi masuk ke dalam sel inangnya. Selanjutnya itu ada protein antimikroba. Jadi yang ini protein mikroba dibagi dua, jadi interferon sama protein komplemen. Jadi interferon berasal dari kata interfere, berarti jadi sel ini akan aktif setelah ada satu sel inang yang sudah terkena dengan patogen kesianan interfere ini. Terus cara dia itu gimana? Dia mengamankan sel yang sehat doang, dia nggak diganggu-ganggunya sel yang sakit dirinya aja. Jadi dia makanya sel sehat dipindahkan kepada sel inang yang masih bagus. Kedua, protein komplemen ini sebagai katalis saja, lumas dalam melubangi sel patogen dalam natural killer tadi. Oke, imunitas spesifik tadi seluler sel limfosit. Limfosit ini dihasilkan dari apa? Limfa. Benar salah? Banyak limfosit itu diproduksi oleh sum-sum tulang belakang ya. Cuman kalau di limfosit diproduksi sum-sum tulang belakang tapi dimatangkan di kelenjar timus. Kelenjar timus itu mana? Batas antara paru kanan dan kiri dari tengah. Sum-sum tulang dari sini. Jauh bagian aglutinasi, namun di antibodi sini dia menggumpal ya. Terus yang presipitasi dia mengekor tapi diturunnya ke bawah. Misalnya ini lapisan darah, dia diturunkan ke bawah dalam hampir ke kulit. Inilah timbulnya antibodi biasanya bisu. Terus yang terakhir bagian fiksasi dia nggak dimakan fagositosis tapi diledakkan dengan sel yang kalah. Fiksasi. Simpel aja ya. Halo Ayu. Yang itu nggak usah. Halo Kak Dila. Terus asik. Baiklah, masalah kita pada pembahasan pertama yang komunikasi akan dijelaskan oleh Ayu. Pada Ayu.
Jadi imunisasi ialah tindakan yang dengan sengaja memberikan antigen atau bakteri dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan sehingga hanya mengalami gejala ringan apabila terpapar dengan penyakit tersebut. Imunitas memberikan resistensi terhadap kuman penyebab penyakit. Ada dua jenis imunitas atau kekebalan, yaitu kekebalan bawaan atau alami dan kekebalan yang diperoleh atau buatan. Yang pertama, yang A, kekebalan alami. Kekebalan alami diperoleh individu dari orang tuanya. Kekebalan alami melindungi individu mulai dari lahir hingga sepanjang hidupnya. Kekebalan tersebut diperoleh berdasarkan susunan genetika yang ada. Yang kedua, kekebalan buatan. Kekebalan buatan terbentuk di dalam tubuh individu sebagai respon terhadap penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Jenis kekebalan tersebut bersifat spesifik dan diperantai oleh antibodi, sel limfosit, atau keduanya. Agen tersebut dapat membuat antigen menjadi tidak aktif atau tidak berbahaya. Jenis kekebalan buatan terbagi dua, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Yang pertama yaitu kekebalan aktif. Terjadi ketika sel-sel dalam tubuh individu menghasilkan antibodi sebagai bentuk respon terhadap infeksi atau vaksinasi. Diperlukan waktu tertentu untuk membentuk antibodi tersebut di dalam tubuh. Kekebalan aktif dalam bersifat selamanya. Yang kedua, kekebalan pasif. Terjadi ketika antibodi yang dihasilkan dari organisme lain kemudian diinjeksikan ke tubuh seseorang. Kekebalan pasif dapat memberikan perlindungan imunitas, tetapi tidak berlaku untuk selamanya. Baik, selanjutnya adalah perbedaan kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Perbedaan kekebalan aktif dengan kekebalan pasif adalah di kekebalan aktif yang nomor satu itu sel-sel tubuh memproduksi antibodinya sendiri sebagai respon terhadap infeksi. Sedangkan di kekebalan pasif antibodi diproduksi oleh organisme lain yang diinjeksikan ke dalam tubuh seseorang untuk bereaksi dengan antigen. Yang kedua, di kekebalan aktif itu ada membutuhkan beberapa waktu untuk membentuk antibodi. Sedangkan di kekebalan pasif ada antibodi diinjeksikan secara langsung lalu memberikan efek pengobatan yang cepat. Yang ketiga, kekebalan pasif tidak berbahaya. Di kekebalan aktif tidak berbahaya. Di kekebalan pasif mungkin dapat menimbulkan masalah. Yang keempat, perlindungan seumur hidup. Di kekebalan pasif, perlindungan jangka pendek tidak memberikan pencegahan terhadap infeksi tertentu lainnya. Manfaat imunisasi. Manfaat imunisasi tidak bisa langsung dirasakan atau tidak langsung terlihat. Manfaat imunisasi yang sebenarnya adalah menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan maupun kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada imunisasi yang dianjurkan antara lain tetanus, pneumonia atau radang paru, meningitis, radang selaput otak, cacar air. Alasan pemberian imunisasi pada penyakit tersebut karena kejadian di Indonesia masih cukup tinggi dapat dilihat dari banyaknya balita yang meninggal akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang C, pada imunisasi lain disesuaikan terhadap kondisi suatu negara tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah vaksin dan vaksinasi yang akan dijelaskan oleh Gita dan Ustazah. Pada mereka, selanjutnya adalah vaksin. Kemudian vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diaktifasi dan akan dimakan yang tidak diberikan kepada orang yang telah menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Farmako biasanya kayak selanjutnya adalah manfaat pemberian vaksin. Yang pertama, menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Yang kedua, sebagai langkah pencegahan penyakit menular. Dan yang ketiga, melindungi dari resiko kematian dan cacat seperti pada penyakit rubella. Rubella dapat mengganggu pertahanan perkembangan janin apabila selain itu terjadi biologi.
vaksin vektor virus. Jenis vaksin ini juga mengandung protein dari materi genetik virus. Hanya saja protein tersebut ditempelkan ke badan virus lain. Virus tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Hadirannya hanya sebagai pembawa protein dan perangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca dan Johnson menerapkan metode ini. Caranya adalah dengan menempelkan protein dari virus corona ke adenovirus sebagai perantaranya. Yang keenam, vaksin subunit. Vaksin subunit menggunakan bagian tertentu dari bakteri atau virus, misalnya zat dari lapisan pembungkus badannya saja. Setelah tubuh mengenali bagian tersebut, sistem imun akan menciptakan antibodi yang akan melawan infeksi bakteri atau virus di kemudian hari. Jenis vaksin yang menggunakan metode ini meliputi vaksin HIV, vaksin HPV, vaksin pneumonia, dan vaksin meningitis. Selanjutnya tahapan pembuatan serum. Serum dapat dihasilkan melalui tahapan-tahapan berikut. A. Melakukan kultur mikroba. B. Pemisahan toksin. C. Menyuntikkan toksin ke dalam tubuh hewan dengan dosis rendah sehingga tidak menyebabkan kematian. D. Setelah hewan tersebut pulih, segera diberikan suntikan kembali dengan dosis yang lebih tinggi. Proses ini diulang dengan peningkatan dosis secara berkala sehingga tubuh hewan tersebut akan bertarung terhadap infeksi yang mungkin dapat membunuhnya. Selanjutnya, darah kemudian diambil dari leher hewan dan dibiarkan berkoagulasi atau menggumpal, kemudian serum tersebut dipisahkan. F. Serum yang diperoleh lalu dikumpulkan di dalam botol-botol steril. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi pertama akan kami buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada teman-teman yang Selamat pagi teman-teman. Kenapa nama saya Nordarifa dari kelompok 4? Di sini saya mau menanyakan, bisa nggak kalian jelaskan lebih lanjut tentang cara kerja vaksin di dalam tubuh? Terima kasih. Tangan aja nggak apa-apa. Nama saya Kawo dari kelompok 6. Seperti yang kita tahu, banyak orang tua di Indonesia itu masih takut dengan memvaksin anaknya. Jadi, boleh kasih tahu nggak, apa sih pentingnya, apa yang akan terjadi pada bayi jika dari sejak lahir ia tidak divaksin? Semua vaksin dulu. Posyandu Penggunaan mati. imunisasi. Farmakologis. Pertanyaan dari bawah, apa yang akan terjadi terhadap bayi jika tidak imunisasi? Perlu diingatkan kembali bahwa imunisasi adalah upaya peningkatan kesehatan pada anak yang berdampak pada pembangunan global. Upaya ini mampu mengurangi resiko terhadap terkena penyakit dengan pertahanan alami tubuh untuk membangun perlindungan. Jadi jika anak yang tidak diimunisasi rentan terhadap masalah kesehatan. Contohnya ketika anak terkena campak sering mengalami komplikasi seperti diare, pneumonia, kebutaan dan malnutrisi. Contoh penyakit serius lainnya yaitu penyakit TBC, hepatitis B, tetanus, radang selaput otak, polio, dan serta cacar air. Apakah jawabannya? Izin mau nanya lagi bisa? Oke, nggak apa-apa. Oh, mantap. Terima kasih untuk jawabannya. Tapi seperti yang kita tahu kan, sebelum vaksin dibuat pun orang-orang zaman dahulu umurnya lebih panjang daripada orang zaman sekarang. Gimana? Orang dulu nggak makan micin. Jangan makan micin, Carlo. Oh, itu duknya. Ya tadi tangkapnya kenapa ibu-ibu cara mau imunisasi. Itu ya, itu duknya. Itu penjelasan doang sih, Bang.
Banyak orang tua yang nggak mau bawa bayinya vaksin gitu. Imunisasi. Sebenarnya ini masalah tingkat SDM yang rendah ya masalahnya. Jadi banyak ibu-ibu yang sebagai desa masih sudah semakan hoax, katanya imunisasi polio, Ngambil kesehatan juga. ada DNA Sama nggak lulus. Ibu belum. Tuh di Andalas, satu lagi di Unsir. 2 kali ngeteskan juga. Dulu kan SDM nggak nampak nilainya, nggak kayak sekarang kan, nggak tahu jadi ada lagi hubungan dengan keluarga atau segala macam, jadi kan olah imunisasi efeknya anaknya nanti ke depannya penyakit tersebut di depan. Tapi imunisasi itu kan kadang ada orang tua harus di kayak di desa kita ada jadi puskesmas, kadang ada pilih. Nah, pasti kan orang tua yang lebih mampu pasti lebih milih anaknya itu di rumah sakit daripada di puskesmas. Sekarang gratis beda kualitasnya. Sebenarnya nggak ada bedanya, semua itu udah masuk subsidi dari pemerintah, mau polio, campak. Oh nanti di SD kan ada imunisasi juga kan? Iya. Di kelas Kelas 1 kelas 2. ya. Kelas 1 kelas 2. Jadi nggak ada merek biar kimia farma ada di bagus, di warna ada di bagus nggak ada. Jadi semua satu rata yang divaksin sama. Maupun di rumah sakit yang bayar Sama juga kayak macam sunat. Ada sunat masal, tapi orang kaya pilih sunatnya ke rumah sakit. Ada yang steril kan? Kan sama aja kan? Sama cuma digunting, di flash terus dibuang juga di rumah sakit. Ya sama aja, cuma beda merek doang. Ibaratnya kita minum kopi di warteg, kita minum kopi di Starbucks gitu. Ya identitasnya cuma ya kopi. Ini varian doang di bermerek. Ini ya pos candu, dari puskesmas sama aja. Distribusinya dari Ibu pemerintah dulu juga Mas dari rumah sakit. Alia. Segala sesuatu yang harus Anda ketahui tentang diabetes. Tahun 2017 karya Hans Chandra. Diabetes tipe 1 muncul ketika pankreas sebagai pabrik insulin tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin. Akibatnya, hormon insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi energi dapat dan membantu tubuh menyimpan energi tersebut menjadi kurang atau tidak ada sama sekali. Dengan demikian, gula menjadi menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat dihapus ke dalam sel. Gejala yang timbul pada penderita diabetes tipe 1 biasanya secara tiba-tiba dan bisa berkembang dengan cepat ke dalam suatu keadaan yang disebut ketoasidosis diabeticum. Penyebab terjadinya ketoasidosis adalah kadar gula di dalam darah yang tinggi. Namun, sebagian besar sel tidak dapat menggunakan gula tanpa insulin, sehingga sel mengambil energi dari sumber lain, seperti lemak. Sel lemak yang dipecah kemudian menghasilkan keton atau senyawa kimia beracun yang bisa menyebabkan darah menjadi asam yang disebut ketoasidosis. Gejala awal ketoasidosis diabeticum diantaranya yakni rasa haus dan berkemih yang berlebihan, mual, muntah, lelah, nyeri perut, pernapasan menjadi dalam dan cepat karena tubuh berusaha untuk memperbaiki keasaman darah. Bau nafas penderita tercium seperti bau aseton. Aseton sendiri adalah bau seperti jenis alkohol pembersih atau bau mirip buah-buahan. Tanpa pengobatan, ketoasidosis diabeticum bisa berkembang menjadi koma. Diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh kurang atau tidak memproduksi insulin. Akibatnya, penderita diabetes tipe 1 memerlukan tambahan insulin dari luar. Kondisi ini berbeda dari diabetes tipe 2 yang terjadi akibat resistensi insulin, yaitu ketika sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Belum diketahui penyebab pasti diabetes tipe 1. Namun, kondisi ini diduga dipicu oleh faktor genetik dan gangguan kekebalan tubuh pasca infeksi virus. Diabetes tipe 1 terjadi karena kondisi autoimun, sedangkan diabetes tipe 2 seringkali dipicu oleh berat badan dan gaya hidup tidak sehat. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mendiagnosis diabetes tipe 1.
Setelah melakukan wawancara medis, dokter akan memeriksa fisik pasien secara langsung serta melalui tes penunjang. Tes penunjang tersebut diantaranya yaitu tes darah, tes hemoglobin, A1C atau HbA1c, serta pemeriksaan autoantibodi. Pengobatan diabetes tipe 1. Pengobatan diabetes tipe 1 bertujuan untuk mengembalikan kadar gula darah menjadi normal dan mencegah komplikasi. Kadar gula darah pasien akan dijaga agar berada pada kisaran 80 sampai 130 mg per desiliter sebelum makan dan di bawah 180 mg per desiliter 2 jam setelah makan. Metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Insulin. Pasien diabetes tipe 1 akan diberikan suntikan insulin sebanyak 3 sampai dengan 4 kali sehari, tergantung jenis insulin serta tingkat keparahan penyakit. 2. Sistem pankreas buatan. Sistem perangkat pankreas buatan adalah suatu sistem yang dibuat sangat mirip dengan pankreas guna mengatur glukosa yang masuk ke tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 jenis alat, yaitu sistem pemantauan glukosa kontinu yang disingkat CGM, dan pompa infus insulin. Selain itu, segala alat yang berhubungan dengan glukosa darah seperti pemungut kadar glukosa digunakan untuk mengkalibrasi CGM yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga ada obat-obatan. Obat-obatan yang biasa diresepkan dokter untuk pasien diabetes tipe 1 diantaranya yaitu aspirin, obat penurun kolesterol, serta obat tekanan darah tinggi. Pemberian obat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes tipe 1. 4. Pola makan yang sehat. Dan yang kelima adalah olahraga. Selain berolahraga rutin, pasien juga disarankan untuk memeriksa gula darah lebih sering. Hal ini agar asupan nutrisi dan dosis insulin yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, serta untuk menghindari hipoglikemia ketika sedang berolahraga. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk penyakit kedua, rheumatoid arthritis akan dijelaskan oleh Dr. Dewi Servisala. Selanjutnya adalah rheumatoid arthritis adalah peradangan jangka panjang pada sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang secara keliru menyerang tubuh. Jika dibiarkan, radang sendi yang memburuk bisa menyebabkan gangguan fungsi sendi dan perubahan pada sistem sendi. Rheumatoid arthritis tergolong penyakit autoimun. Penyebab penyakit autoimun itu sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan faktor genetik. Penderita rheumatoid arthritis biasanya memiliki keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Dokter juga menduga kondisi ini terkait dengan faktor lingkungan atau paparan bahan kimia. Rheumatoid arthritis ditandai dengan luka, nyeri, dan kaku pada sendi. Selain menyerang sendi, rheumatoid arthritis juga bisa menyerang organ lain seperti kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama yang berusia 30 sampai 50 tahun. Gejalanya terkadang mirip dengan penyakit lain seperti polimialgia reumatik dan artritis. Dokter juga menduga kondisi ini terkait dengan faktor lingkungan atau paparan bahan kimia. Jika dibiarkan tidak ditangani, rheumatoid arthritis berisiko menyebabkan komplikasi karena dan penderita rheumatoid arthritis juga dapat mengalami kondisi yang lebih serius seperti penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Pengobatan rheumatoid arthritis bertujuan untuk mencegah perburukan gejala, menangani peradangan, serta mengurangi kerusakan pada tulang dan sendi. Adapun metode penanganannya akan disesuaikan dengan usia dan riwayat penyakit pasien. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit yang berlangsung dalam jangka panjang. Penyakit ini dapat kambuh kembali setelah menghilang selama beberapa waktu. Belum diketahui bagaimana cara mencegah rheumatoid arthritis, tetapi resiko terserang penyakit ini dapat dihindari dengan menjalani pola hidup sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh Despino. Pada Despino saya bisa. Penyakit ketiga adalah psoriasis atau psoriatic arthritis. Psoriasis arthritis adalah radang sendi yang menyerang penderita psoriasis. Meskipun sebagian besar kasus psoriasis arthritis diawali dengan psoriasis,
Tetapi posterioritis artritis juga bisa sebelum gejala posterioritis muncul. Posterioritis adalah kondisi ketika sel terbentuk secara berlebihan dan sangat cepat, sedangkan artritis merupakan peradangan salah satu atau beberapa persendian tubuh. Dengan kata lain, posterioritis artritis adalah jenis artritis yang dialami oleh penderita posterioritis. Beberapa gejala posterioritis adalah sendi terasa kaku dan memburuk di pagi hari, bengkak dan nyeri. Nyeri tersebut dapat dirasakan di jari tangan, jari kaki, telapak kaki, tumit, bokong, punggung atau leher. Gejalanya dapat terjadi pada salah satu atau kedua sisi tubuh dan bisa menyerang beberapa sendi secara sekaligus. Gejala bisa hilang timbul, yaitu baik saat kemudian kembali memburuk. Posterioritis artritis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh malah menyerang sel tubuh yang berat, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi atau produksi sel kulit yang berlebihan. Belum diketahui apa pemicu kondisi tersebut, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor keturunan dan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko posterioritis artritis adalah menderita posterioritis infeksi virus atau infeksi bakteri, usia 30 atau sampai 50 tahun, memiliki keluarga yang menderita posterioritis artritis. Gejala posterioritis artritis berkembang dalam jangka panjang dan dapat memburuk seiring waktu. Adapun tingkat keparahan gejala yang muncul pada tiap pasien berbeda-beda. Pengobatan posterioritis artritis bertujuan untuk mengatasi peradangan yang memicu nyeri dan pembengkakan pada sendi, serta mencegah kelumpuhan. Metode yang digunakan antara lain obat-obatan. Sejumlah obat yang digunakan untuk mengatasi posterioritis artritis adalah obat antiinflamasi atau non-steroid atau OANS seperti ibuprofen dan naproxen. Untuk mengurangi nyeri dan peradangan kontraktorit seperti methylprednisolone atau dexamethasone. Untuk mengurangi peradangan obat imunosupresif seperti azathioprine atau chlorpheniramine guna menekan respon sistem kekebalan tubuh yang berlebihan, pengobatan TNF alpha seperti infeksi